Hello everyone, halo teman-teman. Let's learn English again. That's still about simple present tense. Mari kita belajar bahasa Inggris kembali. Masih belajar tentang simple present tense. Right here, we want to try to make some examples that add s or es in verb 1 when the subject is the third person singular. Nah, mari kita coba membuat beberapa contoh yang menambahkan s atau es pada kata kerja bentuk pertamanya ketika subjek yang digunakan adalah orang ketiga tunggal. The third person singular are he, she, and it. Orang ketiga tunggal itu adalah he, she, dan it. Let's try directly to the example number 1. Mari kita langsung coba ke contoh ya. Nomor 1. He. What does a man usually do? Apa yang biasanya laki-laki lakukan? 1. Kita coba climb. He climbed the mountain. He climbed the tree. Bisa ya. He climbed the mountain. Dia memanjat gunung. Atau kalau dalam hal ini climb itu mendaki ya, cocoknya itu diartikan mendaki. Tapi kalau pohon itu diartikan memanjat ya, sama climb. He climbed the mountain. Okay. Climb here should be add with s or es. Nah, bagaimana kata kerja bentuk pertama ini? Climb dalam hal ini ditambahkan s atau es. Alright, we should add with s. Kita harus tambahkan dengan s. He climbs the mountain. Dia memanjat gunung. Dia mendaki gunung. He climbs the mountain. Alright. How if the subject are not the third person singular? Bagaimana kalau subjeknya itu bukan orang ketiga tunggal? Misalnya, I, you, they, we. Ya, just delete s. Hilangkan saja s-nya. You climb the mountain. I climb the mountain. They climb the mountain. We climb the mountain. But the third person singular, she climbs the mountain. It climbs the mountain. Nah, kalau he ini diganti dengan she atau it, s-nya harus tetap digunakan karena mereka juga adalah orang ketiga tunggal. Alright, number 2. We just use subject she. What does she usually do? Apa yang biasanya perempuan lakukan? She, apa ya? She go to a mall. She go to a mall. Alright. How about verb 1 here? Go should be add with s or es. Bagaimana dengan kata kerja go di sini? Harus ditambahkan s atau es. She goes to a mall. Dia pergi ke mall. Nah, apakah go itu ditambahkan dengan s, sementara
Oh no, climb itu ditambahkan dengan S, sementara go ditambahkan dengan ES. Apakah S ini ditambahkan karena huruf sebelumnya adalah B yang artinya adalah konsonan, dan ES ditambahkan pada go karena sebelum ES datangnya adalah huruf hidup O atau vowel O. Nah, kalau begitu, apakah semua vowel A, I, O ditambahkan dengan ES atau ada juga S saja? Let's try some more. Mari kita cobalah ya beberapa lagi. Belum tentu mungkin semua huruf hidup ditambahkan dengan ES. Right? Alright. We should practice more and more. Kita harus berlatih lebih banyak lagi, lebih banyak dan banyak lagi. That's better than we read and remember only. Itu lebih bagus daripada kita hanya menghafal doang. The better is we practice more and more. Kita lebih banyak berlatih lagi dan lagi. Okay, let's try another. Mari kita coba yang lain. Number 3. We just use the subject it. Mari kita gunakan subject it. It biasanya ngapain? It. Apa bedanya ya? Ya, that's English. Apa bedanya ya kan? Tapi itulah bahasa Inggris ya. It di sini adalah kata kerja untuk dia, benda atau binatang. Dan it di sini adalah makan. Kalau tidak kita lihat cara menulisnya, if we don't see how to write it, ya, hanya mendengarkan bagaimana itu diucapkan, just by hearing how to diucapkan, how to utter it, we don't know, ya kan? Dan tidak dipanjangkan lagi kalimat setelahnya, ya kan? It apa, ya kan? Tetapi kita bisa membedakan keduanya ini ketika kata-kata setelahnya dituliskan. But we will know the difference between it the first and it in the second word here after we write down the words after the word it, the second it here. Kita akan bisa membedakan keduanya ketika kata-kata setelah it yang kedua ini dituliskan. Let's try. It the bone. It the bone. Dia menggigit atau dia memakan tulang. Could you imagine what is it here? Apakah kalian bisa bayangkan it di sini adalah apa? It a bone. Dia memakan tulang. Sebuah tulang. Oke. Nah, sekarang kita ke topik ya. Kata kerja it di sini harus ditambahkan s atau es. How about the verb one here? It should be add with s or es. Right. Just add s. Hanya ditambahkan dengan s saja ya. It's a bone. Nah, lagi-lagi ditambahkan s karena sebelumnya datang konsonan T. Apakah semua konsonan diikuti dengan s doang? Let's try another example. Alright. It's a bone. Dia memakan tulang. So here it is dog. Anjing ya. Atau the dog eats a bone. The dog eats a bone. It eats a bone. Alright. Number 4. We just use the third subjects. Kita gunakan saja ketiga subjek ini. Yang mana saja, which one you want. Okay, we back
to subject he. Kita kembali ke subject he. He ride a moge, big motorcycle. He ride a big motorcycle. Apa ya? Apa sih biasa merek motorcycle yang moge-moge itu? Honda. No, sayang. Mobil. No, sayang. He ride a Harley Davidson. Kalau dengan mengatakan begini orang udah kebayang itu moge ya. Alright. He ride a Harley Davidson. He ride a Harley Davidson. Alright. Ride here should be add with S or ES. He ride should be rides. Nah, kawan-kawan. Di sini, here, the final letter here is vowel E. And we only add with S. Di sini hanya dalam kata ride ini, ride diakhiri dengan huruf E, huruf hidup E. Dan kita hanya menambahkan S. Ya kan? Apakah ada yang nalar kenapa hanya ditambahkan S? Alright. Nah, huruf hidup di sini hanya ditambahkan S, sementara di nomor 2 tadi huruf hidup O ditambahkan dengan ES. Nah, kita dapatkan yang berbeda. We got the different. Even though the verb one use vowel, different vowels ya, huruf hidup yang berbeda tapi ya. Nah, ditambahkan S saja, bukan ES. So, he rides a Harley Davidson. He rides a Harley Davidson. Dia mengendarai moge. Dia mengendarai Harley Davidson. Okay, number 5. Apa lagi teman-teman? Alright. We use again she. Kita gunakan kembali she. Dia she sing lah ya, menyanyi ya. She sing dangdut. Do you like dangdut, guys? Apa kalian suka dangdut, teman-teman? For me I know, for me I don't. Dulu saya nggak suka, but now there are so many good dangdut to hear. Ada banyak dangdut yang enak didengar sekarang ini ya. But formerly no. Tapi dulu nggak ya. Aku nggak suka. Sekarang ya, I like it so much. She sing dangdut. Dia bernyanyi dangdut. She sing a song. She sing dangdut. Kita langsung genre apa yang dilanjutkannya ya. She sing dangdut. Sing here should be add with S or ES. Kata kerja sing di sini harus ditambahkan S atau ES. Alright, here it is. Ini dia. She sings dangdut. She sings dangdut. Dia menyanyikan dangdut. Dia menyanyikan dangdut. Atau dangdut songs. Dangdut songs. Banyak lagu-lagu dangdut ya, songnya lebih dari satu. She sings dangdut songs. She sings dangdut songs. Wow, saya sadar sendiri sings songs. Sings here because the subject is she. So the verb one should be add with S or ES. Because this is sing, so we add with S. While here songs we should add with S because more than one. Because the song are more than one. She sings dangdut songs. Nah,
Sing di sini menggunakan atau ditambahkan dengan s karena menggunakan subjeknya she. She adalah orang ketiga tunggal, ya kan? Sementara songs di sini ada s-nya juga, ditambahkan s. Alasannya kenapa? Karena song itu lagu ya. Karena lagunya yang dinyanyikan itu lebih dari satu. Iya kan? Sings, songs. Di sini artinya menyanyi atau bernyanyi. Song di sini artinya lagu. She sings dangdut songs. Dia menyanyikan lagu dangdut. Bahasa Inggris biasa itu diterangkan, menerangkan, ya kan? Terbalik, kalau kita kan menerangkan, diterangkan. She sings dangdut songs. Dia menyanyikan lagu dangdut atau lagu-lagu dangdut. Alright. Number 6. It. We use again the subject it. Kita gunakan kembali subject it. Okay. It. Take. It take apa? It take more than 1 hour to finish the job. Alright. It take more than 1 hour to finish the job. It take here should be add with s or es. S. It takes more than 1 hour to finish the job. It takes more than 1 hour to finish the job. Membutuhkan lebih dari 1 jam untuk mengerjakan pekerjaan itu. Butuh lebih dari 1 jam untuk menyelesaikan pekerjaan itu. It take should be takes. Nah, kata kerja bentuk pertama atau verb one take harus ditambahkan dengan s di sini, bukan es. Nah, lagi-lagi lihat kata atau huruf terakhir pada kata take adalah huruf hidup atau vowel e. Hanya ditambahkan dengan s. Apakah semua yang kata kerja yang berakhiran dengan e ditambahkan dengan s? Nah, kita sudah dapat 2 contoh ya. Write becomes writes. Take becomes takes. Write menjadi writes. Take menjadi takes. Alright. Kayaknya enak banget kalau belajar banyak ini ya. But only 6 examples should be spent 18 minutes more. Masih hanya 6 saja contoh sudah 18 menit lebih ya kan. Okay, I'll try to make another example. Other examples. Kalau another satu lagi, kalau other bisa banyak. Other examples. Contoh yang lain lagi, lebih dari 1. Kita buat 3 lagi ya. One for one subject. 1 untuk 1 subject ya. We use he again. Kita gunakan he lagi. He talk. Gunakan saja talk ya. Talk bicara. He talk to his. Kalau he gunakan his, kalau she gunakan her. He talk to his girlfriend. Aduh, mosquito. He talk to his girlfriend. Dia bicara kepada pacarnya. So talk here should be add with s, talks. Not add with it as talks. No, but talks just add with s. He talks to his girlfriend. Dia bicara dengan pacarnya. Alright. If I make a mistake,
or mistakes with the how to write it, just tell me. Nah, kalau ada sekiranya yang salah-salah nulis or another wrong, just tell me. Nah, kalau ada salah-salah nulis atau salah yang lain, teman-teman boleh beritahu ya. We can repair it together. Kita bisa perbaiki sama-sama, oke? Number 8, she. She watch. Menonton watch. She watch the movie. Cek suka apa teman-teman? Korean movie. Drakor. Sekarang bukan drakor. Iya, bukan drakon lagi. Baru ku bilang dracin. Drakon and dracin. Oke ya. She watch the Korean movie. And ini kita buat drakor ya. Drakor and dracin. Sekarang lagi marak-maraknya dracin cinta. And Chinese short movie. Chinese short movie. Aduh. The mosquitoes make me kinda calm, buatku tidak bisa tenang. Oke, ini apa tadi? Dracin ya. Si Boru bilang dracin. Drama Cina. Ada pula dia bisa singkat ya. Apa pernah dia dengar dari apa gitu? Drakor kan udah banyak orang tahu ya. Nah, disingkatnya jadi dracin. Iya bener. Cina ya. Iya. She watched the Korean movie atau drakor. Drakor. And Chinese short movie atau dracin. Dia menonton drama Korea atau drakor dan drama Cina, drama pendek Cina atau dracin. Nah, nggak selesai sampai situ ya. Kita tambah lagi. Every day, setiap hari. Every day. She watched the Korean movie and Chinese short movie every day. Dia menonton drakor dan dracin setiap hari. Okay. The problem is the verb one here, watch, should be add with s or es, guys. Nah, masalahnya adalah kata kerja bentuk pertama watch di sini harus ditambahkan s atau es, teman-teman. Alright, here it is. Nah, ini dia. Watches. Nah, dalam hal ini huruf terakhir pada kata kerja watch adalah H. Ya kan? The last letter in this verb watch is H. Huruf terakhirnya adalah H. So add with es. Maka ditambah dengan es. Apakah ini alasannya? We should try more and more again. Kita harus berlatih lagi dan lagi ya teman-teman. Nah, kita tidak boleh simpulkan hanya dengan melihat satu contoh atau dua contoh. Ya. Kita harus melihat banyak. She watches the Korean movie. So, she watches. He watches. It watches. She watches the Korean movie and Chinese short movie every day. She watches the Korean movie and Chinese short movie every day. Jadi, dia menonton
film drakor atau drama drakor dan dracin setiap hari. Dia laki-laki, dia perempuan, atau dia binatang atau benda, ya. Ditambahkan dengan es. Bagaimana kalau bukan orang ketiga tunggal? Ayu Dewi tadi. Hilangkan saja es-nya. So, ini diganti dengan I watch, you watch, they watch, we watch the Korean movie and Chinese short movie every day. Kalau bukan orang ketiga tunggal. Nah, here the subject is she, so we should add with es. So watches, she watches. Alright, the last example we use the subject it. Nah, yang terakhir, contoh yang terakhir kita gunakan subject it. It live. It live. Dia tinggal. It live under the bridge. Dia tinggal di bawah jembatan. It live under the bridge. It live under the bridge. So the verb one live here should be add with s or es. Nah, kata kerja bentuk pertama live di sini tambahkan s atau es? Ya, s dong. Nah, we just add with only s. Kita hanya menambahkan dengan s saja, ya. Nah, just take a look. Mari kita lihat. The last letter used in this verb one is E. Nah, huruf yang terakhir pada kata kerja live ini adalah E. Berakhiran E. Maka ditambahkan dengan S. So, I think we can decide that all the words end with E and with letter E should be add with S, not es. Nah, jadi mungkin semua kata-kata yang berakhiran dengan E harus ditambahkan dengan S saja, bukan es. So, guys, nah jadi teman-teman, do you want to know which verb one should be add with s and which verb one should be add with es? Nah, jadi guys, jadi teman-teman, apakah kalian mau tahu kata kerja bentuk pertama atau verb one yang mana yang harus ditambahkan s dan kata kerja bentuk pertama yang mana yang harus ditambahkan es? Be patient, guys. I will tell you later. Sabar teman-teman, saya akan beritahu nanti in another vlogs, di vlog yang lainnya ya. Okay, good night, see you, bye-bye.